Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. As-sadisu, yang keenam, ayyakuna fi thalabil haqqi, hendalah seseorang dalam mencari kebenaran itu kana syidi dhallatin, seperti orang yang mencari barang hilang. La yufarriqu baina an tudhiru baina an tadhharu dhallatu. Dia tidak membedakan antara munculnya ad-dhallatu, sesuatu yang hilang, ala yadihi, ada di tangannya, au ala yadiman, atau di tangan orang, yu'awinuhu, yang menolongnya. Wa yara rafiqahu, dan dia melihat rafiqahu, temannya, mu'inan, sebagai orang yang membantu, menolong, la khosman, bukan orang yang memusuhi. Wa yashkurahu, dan hendalah dia berterima kasih kepada rafiq, pada temannya. Idza arrafahu al-khoto'a, ketika memperkenalkan rafiq hu akan man al-khoto'a, akan kesalahan. Wa adhara, dan menampakkan dia rafiq lahu kepada man al-haqqo, akan kebenaran. Kama law akhadha tariqan fi talabi dhallatihi, seperti jika seseorang mengambil tariqan, satu jalan, fi talabi dhallatihi, dalam mencari barang hilangnya, fanabahahu, lalu mengingatkan akan man, siapa sahibuhu, sahabatnya, ala dhallatihi, atas barang hilangnya, fi tariqin akhara, dalam jalan yang lain, fa innahu, maka sesungguhnya dia man kana yashkuruhu wala yadumuhu, dia ada itu yashkuruhu, berterima kasih, siapa man hu akan sahib, wala yadumuhu, dan tidak mencela siapa man hu akan sahib, wa yukrimuhu, dan juga memuliakan man hu akan sahib, wa yafrahu bihi, dan senang dia man bihi, dengan sahib. Yang keenam dari adab munadharah, adab berdiskusi atau berdebat. Kemarin yang kelima, berdebat di tempat sepi itu lebih baik dibanding di depan TV dilihat oleh ribuan viewers, viewers ya, dilihat oleh seluruh pemirsa sejagat raya dilihat. Lebih baik di tempat sepi, karena tujuannya memang untuk mencari hak atau mencari kebenaran. Tujuannya bukan mencari followers atau pengikut, benar-benar mencari kebenaran. Nah, atas dasar ini maka munadharah atau diskusi hendaknya dilakukan di tempat sepi, empat mata. Kalau memang perlu ada mediasi atau mediator, maka bertiga, ada pihak ketiga, dibanding harus di tempat ramai. Nah, orang yang benar-benar ingin mencari kebenaran dengan diskusinya ini, maka dia akan lebih senang diskusi tidak ditonton atau tidak dipamer-pamerkan, karena memang bukan untuk dipamerkan, bukan untuk ketenaran di situ. Itu adab yang kelima kemarin. Adab yang keenam dalam munadharah atau diskusi, dalam berdebat, orang yang berdebat hendaklah dia adalah orang yang mencari barang yang hilang, mencari kebenaran. Kebenaran itu seperti barang yang hilang. Kebenaran itu seperti barang yang hilang dan ingin kita cari bersama. Jadi kata-kata dhallun ya, atau dhallatun, itu artinya barang yang hilang. Barang yang hilang atau barang yang sebenarnya ada ya. Hilang itu bukan berarti nggak ada. Hilang itu ada, cuma nggak tahu di mana. Dia bukan di tempat biasanya tuh hilang namanya, tapi dia ada. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapati engkau Muhammad dhallan, hilang itu maksudnya nyasar. Nabi Muhammad waktu kecil pernah nyasar, jadi bukan sesat. Nabi Muhammad kalau sesat piye toh? Ada orang yang artinya engkau dulu sesat Muhammad, lah sesat gimana? Nabi dijaga. Nabi dulu waktu masih kecil pernah nyasar. Yang nemuin sayang sama dia, yang nemuin itu kelak bakal jadi musuhnya. Mirip-mirip dengan Nabi Musa ditemuin sama Fir'aun.
Nah, Nabi waktu itu pernah nyasar, dan yang menemukan saat Nabi itu nyasar waktu masih kecil Abu Jahal. Abu Jahal saudara yang nemuin. Oh, jadaka dhallan fahada, itu maksudnya dan Allah mendapati engkau Muhammad nyasar fahada, maka Allah memberikan petunjuk. Kebetulan waktu itu Abu Jahal yang menemukan Nabi Muhammad. Ini dhallan, dhallun atau dhallatun, itu barang yang hilang. Ada satu riwayat juga Rasulullah menyebutkan al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah atau kebijaksanaan itu adalah barang hilangnya orang-orang Islam. Ya boleh jadi itu ada di orang selain orang Islam. Boleh jadi itu ada di orang yang pada nyembah api, pada nyembah patung. Kadang-kala seperti itu. Nah, kalau kita menemukannya boleh silakan diambil. Karena kebenaran atau hikmah itu boleh jadi ada bukan pada orang Islam. Nah, dhallatun. Kita dalam diskusi atau munadharah, perdebatan, ini tujuannya mencari kebenaran. Kebenaran itu seperti barang yang hilang. Kalau kita mencari barang yang hilang, satu tim harus kompak. Namanya tim SAR, rescue, atau tim ya apa? Kalau waktu banjir tuh PPSU. Ya, gegana atau siaga bencana, itu kan satu tim. Namanya satu tim harus kompak karena kita sedang mencari orang hilang. Ketika orang yang hilang ini ditemukan bukan oleh kita, tapi oleh orang yang satu tim dengan kita satu teman yang satu tim, maka kita pasti nggak bakal gondok kan. Kita senang, alhamdulillah ketemu juga yang kita cari, kan begitu. Namanya satu tim lagi nyari barang hilang. Begitu juga dalam diskusi, dalam munadharah atau perdebatan. Dalam perdebatan kita ini mencari kebenaran itu belum ditemukan, maka tujuannya adalah kompak atau tujuannya bersama-sama untuk mencari hak, untuk mencari kebenaran. Ketika kebenaran itu muncul atau ditemukan, tapi yang menemukan bukan kita, maka tidak seharusnya kita gondok atau tidak seharusnya kita marah. Bukan gua yang nemuin ininya, kebenarannya itu lawan gua, bukan, kayak seperti itu. Kebenaran ditemukan oleh siapapun, maka kita akan senang. Jadi ini partner. Orang yang kita ajak berdebat itu sebenarnya bukan musuh, tapi partner kita untuk mencari kebenaran. Orang lagi nyasar, pengen kemana bang? Pengen ke Cipadu. Yuk cari jalan barang-barang, saya juga mau Cipadu dan beli bahan saya. Tapi kalau kata saya mah sini nih, ini kan ada Harmoni kayaknya itu di jalan itu sebelahnya ada jalan namanya Kalimongso. Kalau perasaan saya sih ke sono tuh yang namanya Cipadu. Masa sih bang? Coba dah kita lihat. Nah, kita buka map. Bukan bang, ini ternyata bukan ke arah sono nih, arahnya ke sini nih. Lihat, kita lewat jalan agak ke timur, itu ada jalanan tuh, ada jalan besar. Lewat situ, lewat Pondok Petung. Itu waktu dikasih tahu begitu, dikasih jalan yang lain, jalan yang benar-benar berbeda. Kan berbeda itu 180 derajat. Yang satu ke selatan, yang satu ke utara. Waktu kita diberitahu jalan yang benar-benar berbeda total dengan yang kita miliki informasinya, maka kita akan tetap legowo, kita akan tetap menerima, bahkan berterima kasih. Oh iya, makasih ya. Coba kalau diterusin Kalimongso, mau ke Cipadu, bukan Kalimongso. Mending minta Ciputat, jadinya nggak nyampe-nyampe. Nah, ini dengan menjadikan lawan bicara atau lawan debat kita sebagai partner, maka kita akan legowo menerima pendapatnya, kita akan menerima dan juga kita berterima kasih. Nggak mungkin kita mencela orang yang berdebat dengan kita, nggak mungkin. Bahkan kita memuliakannya dan juga kita senang diskusi dengan dia. Nah, kembali lagi saudara, semuanya itu ada motifnya, ada dasar melakukan itu apa? Motifnya apa? Kalau motifnya memang untuk mencari kebenaran,
sama-sama yuk kita cari kebenaran, berdebat keras-kerasan atau kuat-kuatan pendapat. Kalau emang motif awalnya pengen cari sesuatu yang hilang atau pengen cari sesuatu yang belum ketemu solusinya, benar-benar untuk kemaslahatan, pasti nggak bakal ada kebencian itu, pasti nggak bakal ada gontok-gontokan sampai musuhan, habis debat kemudian diem-dieman setahun 2 tahun, karena apa yang sama-sama cari benar. Tapi motifnya, kalau motifnya lain, kalau motifnya pokoknya gua harus menang, kebenaran sih punya gua, nggak mungkin orang lain pegang lah kebenaran mah, pasti gua, lawan bicara gua pasti salah. Nah kalau udah begitu susah, nanti munadharah atau perdebatan diskusi munculnya akan menjadi ajang untuk saling memenangkan, saling mengalahkan, saling menjatuhkan. Dia nggak bakal menerima pendapat lawannya karena menurut dia udah dipatok, menurut dia kebenaran itu keluar dari mulut saya, nggak mungkin dari mulut lawan bicara saya. Nah ini yang repot yang begini nih. Imam Ghazali mengingatkan kita supaya kita hati-hati berdiskusi atau munadharah. Niatnya dibangun dari awal, niatnya itu karena syididolatin, orang yang mencari kebenaran dalam diskusi, mencari hak dalam perdebatan, itu karena syididolatin, seperti orang yang mencari sesuatu yang hilang, barang yang hilang. Dulu kan anak kecil kalau main maghrib-maghrib diumpetin kalong wewe ya, itu nyarinya barang-barang tuh, nyarinya barang-barang pakai kentongan biasanya, pakai kentongan. Awal, tong dipanggil setahun, dipanggil tong, awal gitu. Itu nggak mungkin ditemuin, walaupun yang nemuin ya bukan keluarganya, itu pasti terima kasih, alhamdulillah, dan pasti makasih ya bang udah bantuin, bapaknya pasti begitu. Nggak mungkin bapaknya lah kenapa lu yang nemuin, kenapa bukan gua, kan nggak mungkin. Pasti dia bersyukur, pasti dia memuliakan, pasti yang nemuin itu dimuliakan. Wa yukrimuhu wa yarfahu bihi. Fahakadha kanat musyawaratus sahabati radhiyallahu anhum wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.